Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Siti Munawaroh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai multimedia pembelajaran matematika pada materi Prisma. Yang mana video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah multimedia pendidikan matematika yang diampu oleh Bapak Memen Permata Asmi SPD MPD. Baiklah, di sini kita akan membahas definisi prisma, jenis-jenis prisma, unsur prisma, jaring-jaring prisma, sifat-sifat prisma, volume prisma, dan juga luas permukaan prisma. Yang pertama kita bahas yakni definisi prisma. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai dua sisi sejajar yang sama bentuk dan ukurannya, atau disebut kongruen, di mana dua sisi sejajar di sini yaitu bidang A, B, C sebagai sisi alas dan bidang D, E, F sebagai sisi atas, atap maupun tutup. Sedangkan sisi lainnya berbentuk segi empat yang diperoleh dari menghubungkan titik-titik sudut dua sisi yang sejajar. Nah, contohnya yaitu bidang A, B, D, E yang berbentuk segi empat, menghubungkan titik sudut A dan titik sudut B pada sisi alas, dan titik sudut D dan titik sudut E pada sisi atas. Nah, bentuk prisma dalam kehidupan nyata dapat kita temui pada bentuk tenda, di mana tenda di sini berbentuk prisma segitiga. Kemudian, contoh lainnya dapat kita temui pada bentuk batako, di mana batako berbentuk prisma segi 6. Nah, selanjutnya yakni jenis-jenis prisma. Penamaan suatu prisma ditentukan oleh bentuk alasnya. Jadi, jika alas prisma berbentuk segitiga, maka dinamakan prisma segitiga. Jika alasnya berbentuk segi 4, dinamakan prisma segi 4. Jika alasnya berbentuk segi 5, dinamakan prisma segi 5. Jika alasnya berbentuk segi 6, dinamakan prisma segi 6. Kemudian, jika alasnya berbentuk trapesium, dinamakan prisma trapesium. Nah, ada beberapa jenis prisma khusus, yaitu jika semua sisinya berbentuk persegi, maka dinamakan kubus. Jika alasnya berbentuk persegi ataupun persegi panjang, itu dinamakan balok. Dan jika alasnya berbentuk lingkaran, dinamakan tabung. Jadi, kubus, balok, dan tabung itu juga termasuk prisma. Nah, selanjutnya yakni unsur-unsur prisma. Unsur yang pertama itu ada sisi. Sisi adalah suatu bidang yang membatasi bangun ruang dan sekitarnya, di mana sisi di sini ditunjukkan oleh bidang A, B, C, D, E sebagai sisi alas, bidang F, G, H, I, J sebagai sisi atas, atap, maupun tutup, dan bidang A, B, F, G sebagai sisi tegak. Nah, banyak sisi prisma segi N adalah N tambah 2, di mana N di sini adalah banyak rusuk alas suatu prisma. Karena di sini prisma segi 5, maka banyak rusuk alasnya ada 5, sehingga N sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, selanjutnya yakni ada rusuk. Rusuk adalah pertemuan dua buah sisi yang berupa ruas garis. Di sini rusuk ditunjukkan oleh rusuk DI, di mana rusuk DI ini merupakan pertemuan sisi CDHI dan sisi DEIJ. Banyak rusuk prisma segi N adalah 3N. Karena ini prisma segi 5, maka N-nya sama dengan 5, 3 dikali 5 sama dengan 15. Selanjutnya yakni titik sudut. Titik sudut adalah suatu titik tempat pertemuan tiga buah rusuk atau lebih. Di sini titik sudut ditunjukkan oleh titik C, di mana titik C ini pertemuan dari rusuk BC, rusuk CD, dan juga rusuk CH. Nah, banyak titik sudut prisma segi N adalah 2N, di mana pada prisma segi 5, N-nya sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Selanjutnya yakni diagonal bidang. Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang, di mana diagonal bidang di sini ditunjukkan oleh ruas garis DH yang berwarna hitam. Nah, ruas garis DH ini menghubungkan dua titik sudut, yakni titik sudut D dan titik sudut H yang berhadapan pada bidang CDHI. Banyak diagonal bidang prisma segi N adalah N dikali N kurang 1. Nah, pada prisma segi 5, N-nya sama dengan 5, 5 dikali 5 kurang 1, 5 kurang 1, 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, selanjutnya, yakni diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang. Di sini, diagonal ruang ditunjukkan oleh ruas garis EH yang berwarna pink, di mana ruas garis EH ini menghubungkan dua titik sudut, yaitu titik sudut E dan titik sudut H yang berhadapan dalam satu ruang. Banyak diagonal ruang prisma segi N adalah N dikali N kurang 3. Pada prisma segi 5, N-nya sama dengan 5, 5 dikali 5 kurang 3, 5 kurang 3, 2 dikali 5 sama dengan 10. Selanjutnya, bidang diagonal.
Bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah diagonal bidang dan dua buah rusuk yang saling berhadapan. Nah, dua buah diagonal bidang di sini yaitu diagonal bidang CE dan diagonal bidang HJ. Dan dua buah rusuk yang saling berhadapan yaitu rusuk CH dan rusuk EJ. Sehingga bidang CEHJ ini yang berwarna coklat membagi prisma menjadi dua bagian. Nah, banyak bidang diagonal prisma segi N adalah setengah N dikali N kurang 1 untuk N genap dan setengah N dikali N kurang 3 untuk N ganjil. Nah, pada prisma segi 5 N-nya ganjil, maka setengah dikali 5 dikali 5 kurang 3, 5 kurang 3, 2 dikali 5, 10 dibagi 2, 5. Maka banyak bidang diagonal prisma segi 5 adalah 5. Baiklah, selanjutnya yaitu jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma adalah gabungan dari sisi-sisi atau bidang yang membentuk sebuah prisma. Nah, di sini ada sebuah prisma segitiga. Apabila prisma segitiga ini kita buka, akan membentuk jaring-jaring prisma segitiga. Di mana prisma segitiga di sini terbentuk dari dua buah segitiga yang kongruen dan tiga buah segi empat yang berbentuk persegi panjang. Nah, selanjutnya, sifat-sifat prisma. Sifat yang pertama yakni prisma memiliki sepasang sisi sejajar berhadapan yang kongruen, di mana sepasang sisi sejajar di sini yaitu bidang A, B, C sebagai sisi alas dan bidang D, E, F sebagai sisi atas atap maupun tutup. Kemudian sifat selanjutnya, titik-titik sudut sisi alas dan sisi atas prisma dihubungkan dengan rusuk-rusuk yang saling sejajar dan sama panjang. Nah, titik-titik sudut sisi alas yaitu titik A, titik B, dan titik C, sedangkan titik sudut sisi atas yaitu titik D, titik E, dan titik F. Dihubungkan dengan rusuk-rusuk yang saling sejajar dan sama panjang, yaitu rusuk AD, rusuk BE, dan rusuk CF. Di mana rusuk-rusuk ini disebut rusuk tegak, dan panjang dari rusuk tegak ini merupakan tinggi prisma. Nah, selanjutnya yakni volume prisma. Volume prisma adalah kapasitas ruang yang dapat ditempati suatu benda dalam prisma, di mana volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah soal berbunyi, sebuah tenda berbentuk prisma tegak segitiga. Jika panjang tenda 4 meter, lebar tenda 2,5 meter, dan tinggi tenda 2 meter, maka tentukan volume tenda tersebut. Nah, kita ketahui tadi bahwasanya lebarnya 2,5 meter itu sama dengan alasnya, tinggi tendanya 2 meter sama dengan tinggi alasnya, dan panjang tendanya 4 meter sama dengan tinggi prisma. Yang ditanyakan adalah volume. Maka volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka luas alasnya setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Kita masukkan yang sudah diketahui, tadi alasnya 2,5, kemudian tingginya 2, dan tinggi prismanya 4. Maka setengah dikali 2,5 dikali 2 sama dengan 2,5 dikali 4 sama dengan 10. Jadi, volume tenda tersebut adalah 10 meter kubik. Selanjutnya, luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma adalah jumlah luas seluruh bidang atau permukaan pada prisma. Nah, di sini ada contoh bentuk prisma segitiga. Maka untuk mencari luas permukaan prisma segitiga, kita menghitung jumlah seluruh luas bidang yang ada pada prisma segitiga. Nah, di sini prisma segitiga dibentuk dari dua buah segitiga yang kongruen dan tiga buah segi empat yang berbentuk persegi panjang. Maka untuk mencari luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas dikali keliling alas dikali tinggi. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada soal berbunyi, sebuah coklat berbentuk prisma tegak segitiga sama kaki tampak seperti gambar berikut. Nah, dapat kita lihat di sini bahwasanya panjang coklat adalah 15 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 4 cm. Berapakah luas permukaan kertas pembungkus coklat tersebut? Nah, ditanyanya adalah luas permukaan pembungkus coklat ini. Maka penyelesaiannya, kita ketahui bahwa tadi lebar coklat adalah 6 cm, itu sama dengan alasnya. Kemudian tinggi coklat itu 4 cm sama dengan tinggi alas, dan panjang coklatnya 15 cm sama dengan tinggi prisma. Yang ditanyakan adalah luas permukaan kertas pembungkus coklat tersebut. Maka luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas dikali keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, karena tadi alasnya berbentuk segitiga, maka luas alasnya setengah kali alas kali tinggi, dan kelilingnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, tadi alasnya berbentuk segitiga sama kaki. Yang diketahui adalah alas dan tingginya. Nah, di sini keliling alas adalah sisi tambah sisi tambah sisi.
Kita baru mengetahui alasnya, belum mengetahui sisi miringnya, maka untuk mencarinya kita bagi menjadi 2, yaitu menjadi segitiga siku-siku. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, jadi kita dapatkan alasnya adalah 3 dan tingginya 4. Kita menggunakan rumus Pythagoras, sisi miringnya sama dengan akar kuadrat dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Di mana tadi alasnya sudah kita bagi 2, maka 6 bagi 2 sama dengan 3. 3 kuadrat ditambah tingginya 4, 4 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16. 9 tambah 16 sama dengan 25, akar dari 25 adalah 5. Sehingga kita peroleh sisi miringnya adalah 5, dan sisi miring di sini juga 5 karena berbentuk segitiga sama kaki. Jadi kita masukkan yang sudah kita ketahui. 2 dikali setengah dikali alasnya 6, tingginya 4, kemudian sisi tambah sisi itu merupakan di sini alasnya 6, sisi miringnya 5, sisi miringnya 5. Jadi 6 tambah 5 tambah 5 dikali tinggi prismanya 15. Sehingga 2 dikali setengah dikali 6 dikali 4, 6 kali 4 24 dibagi 2 sama dengan 12, 6 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 16, dikalikan 15, sehingga 2 kali 12 dikali 16 dikali 15 sama dengan 5760. Jadi, luas permukaan kertas pembungkus coklat tersebut adalah 5760 cm persegi. Baiklah, di sini ada sebuah ayat yang berbunyi Inna ma'al usri yusra, yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Nah, ayat ini dapat kita jadikan motivasi untuk terus berusaha. Kesulitan apapun yang kita temui dalam kehidupan kita harus yakin bahwasanya pada kesulitan itu juga ada kemudahan yang Allah berikan. Baiklah, demikian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.